السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk hasil pemikiran liberal yang berikutnya sesungguhnya masih berkait dengan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu meyakini kebebasan beragama. Mereka kaum muslimin ngakunya mereka merasa diri sebagai orang Islam, tetapi mereka berkeyakinan setiap orang bebas beragama dengan agama apapun. Islam liberal meyakini bahwa urusan agama adalah urusan yang sifatnya pribadi, perorangan. Yang kata mereka harus dihargai. Setiap orang dengan haknya masing-masing. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa beragama itu adalah hak asasi manusia. Mau beragama Kristen, ataupun Islam, ataupun Hindu, ataupun Buddha, apa saja. Silakan. Dan kata mereka, kita harus hormati. Padahal seorang beriman wajib beriman. Wa inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Wa yang paling benar, yang paling hak adalah agama Islam di sisi Allah Ta'ala. Dan juga seharusnya setiap muslim mengajak seluruh manusia untuk beragama dengan agama Allah. Mengajak seluruh manusia untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka, Islam liberal ataupun Islam Nusantara menganggap bahwa kebebasan beragama, silakan mau beragama dengan apapun dan sebagainya, itu sebagai rahmat. Menganggap itu sebagai kasih sayang. Hak asasi manusia. Biarkanlah mereka dengan apa yang mereka mau. Ini bukan rahmat, ini bukan kasih sayang. Ini kejahatan.
kezaliman dan pengkhianatan. Seorang ulama ketika ada jenazah orang kafir lewat, siapa itu? Si fulan, kafir, Nasrani. Menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ditanya, kenapa engkau menangis? Padahal yang mati adalah orang kafir. Aku menangis karena kami merasa sedih, belum sempat dan belum bisa mengislamkan orang itu sampai matinya. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah. Kasihan. Dia mati dalam keadaan kafir gara-gara kita kurang dakwahnya, kurang baik, kurang semangat, kurang sempurna, kurang giat dalam berdakwah. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah. Satu meninggal, sedih. Berarti kita telah gagal. Berarti kita dakwah kita telah gagal. Sampai ada orang yang mati dalam keadaan masih kafir. Belum diterangkan tauhid. Belum diterangkan sunnah. Belum diterangkan pada mereka untuk masuk Islam. Dan belum berhasil untuk mengislamkan mereka. Menangis. Apa maknanya? Maknanya umat Islam punya rahmat. Kasihan kalau mereka mati dalam keadaan kafir. Bandingkan dengan ucapan kaum liberal yang berkata silahkan mau beragama dengan agama apapun, itu hak asasi manusia. Kami hargai, kami hormati, kami tidak akan mengatakan begini dan begitu. Berarti makna rahmatnya sudah berbeda. Mereka menyebutkan rahmat itu hanya rahmat yang sifatnya duniawi dan aklani. Dari sisi dunia, dari sisi akal. Tidak melihat dari sisi agama. Orang yang mati dalam keadaan kafir, kasihan mereka. Jangankan kafir. Sesat saja, kita sedih. Apalagi kafir. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat kepala-kepala Khawarij, beliau menangis. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Kamu tidak lihat kepala-kepala ini? Kata Abu Ghalib yang mendampinginya, iya, aku lihat mereka kepala-kepala Khawarij. Syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Dicerca. Maka Abu Ghalib heran, tapi kenapa engkau menangis? Kalau memang mereka orang yang jelek, kilabun nar, mereka syarrul qatla tahta adimis sama, kenapa engkau menangis? Aku menangis. Karena mereka tadinya muslimin. Mereka tadinya berpegang dengan agama Allah. Kemudian mereka sesat menyimpang. Kaifa fa'ala bihimus syaitan. Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai mereka menjadi seperti ini. Menangis karena sedih. Mereka tadinya orang yang berpegang dengan agama, kemudian menyimpang. Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai mereka menjadi syarrul qatla tahta adimis sama. Mengapa mereka sampai menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah dengan kilabun nar. Sedih. Apalagi kafir. Tetapi memang kaum liberal tidak punya rahmat. Tidak punya kasih sayang. Mau kafirlah kamu, silakan. Mau sesatlah kamu. Mau beragama dengan agama paling bejat pun silakan. Itu jahat namanya. Gak punya rahmat. Gak punya kasih sayang. Gak berpikir kasihan kalau mereka mati. Akan kekal dalam neraka. Gak punya. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap kebenaran itu relatif. Jangan-jangan mereka juga masuk Islam. Mereka juga masuk surga. Jangan-jangan mereka juga masuk surga. Sebagaimana kita masuk surga. Na'udzubillah. Ucapan-ucapan yang seperti itu mengerikan sekali. Padahal kalau masalah urusan agama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Allah itu satu dari yang tiga. Siapa mereka? Nasrani. Allah katakan dengan lembut taukid dan qad,
yang juga berfungsi taukid, penekanan demi penekanan. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Laqad kafara, telah kafir. Tetapi Gus Dur menyatakan siapa yang berkata bahwa Yahudi dan Nasrani kafir, suruh mondok lagi. Belajar lagi. Karena menganggap Yahudi dan Nasrani tidak kafir. Bahkan berupaya untuk membuat pondok pesantren 3 agama di Ungaran di sana. Semarang ke arah Solo sedikit ada Ungaran namanya. Ada pondok 3 agama. Ada gerejanya, ada masjidnya, ada tempat ibadah Yahudi. A'udzubillah min dzalik. Ini sudah pernah diusulkan sekian lama oleh para penganjur Islam liberal. Alhamdulillah nggak berhasil. Tetapi kali ini dengan nama lain, dan kali ini dengan nama yang samar atau mudah dipaham oleh rakyat jelata. Kalau dulu kan sulit. Liberalis, pluralis, apalagi sekuler, nggak dipaham. Rakyat jelata nggak ngerti ini ngomong apa. Ini orang ngomong apa? Nggak ngerti. Pakai istilah-istilah asing semua. Inspirasi yang muncul dari substansi yang ada segala macam. Orang ini ngomong apa? Tapi sekarang Islam Nusantara, Islam Indonesia yang masuk dalam budaya nasional Indonesia akan mudah diterima oleh mereka. Ini khonilin azabullah yang mengerikan. Dan sebagian besar kiai terbawa dengan slogan sejuk rahmat, dengan slogan ini Islam Nusantara, Islam yang sejuk, Islam yang penuh rahmat, Islam yang penuh kasih sayang, Islam yang gak kenal kekerasan, Islam yang gak kenal pembunuhan, dan seterusnya. Berarti gak ada ayat jihad, gak kenal pembunuhan, gak ada ayat qisas, gak kenal pembunuhan, gak ada potong tangan, gak kenal darah. Ajib. Padahal barakallahu fikum Indonesia merdeka dengan jihad, dengan perang. Indonesia merdeka dengan pertumpahan darah. Kalau semua mengatakan saya tidak mau, tidak kenal perang. Walaupun mereka negara-negara kafir yang mengatakan kami cinta damai. Amerika ini slogan pertamanya kami cinta damai. Jangan lupa ada slogan di bawahnya. Tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Apa kira maknanya? Apa maknanya? Kami cinta damai. Tapi kami lebih cinta kemerdekaan. Kalau kami dijajah, kami akan melawan. Itu maknanya. Dan agama Allah bukan agama perang. Tetapi bukan berarti agama orang-orang penakut. Tidak. Qatilul lati yuqatilunakum. Wala ta'tadu. Kata Allah, perangi mereka-mereka yang memerangi kalian. Wala ta'tadu. Dan jangan melampaui batas. Berani. Karena perangi mereka yang memerangi kalian. Kedua, tidak zalim. Karena tidak memulai. Kalau diperangi, kita tidak diam. Kita ngelawan. Dan itu makna kami lebih cinta kemerdekaan. Kan begitu. Satu lagi. Dan tidak melampaui batas. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Maka dalam perang, dalam jihad fisabilillah, ada rahmah. Ada rahmat. Gimana rahmatnya? La taqtulu walidan. Jangan kalian bunuh anak kecil. Jangan kalian bunuh perempuan. Wala taqtulu asifan. Dan jangan kalian bunuh pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja yang tidak ikut perang. Jangan bunuh pendeta di gerejanya. Tidak boleh. Karena mereka bukan orang perang. Subhanallah. Rahmat tetap ada dalam perang. Tetapi mereka kebablasan. Kaum liberal, kaum Nusantara ini tadi kebablasan. Bahwa kami menginginkan agama yang tidak kenal perang. Wah, kasihan. Kamu bakal diinjek-injek orang kafir besok. Kamu akan dijajah oleh Belanda 350 tahun. Gara-gara pemikiran Islam Nusantara.
Alhamdulillah, waktu itu gak ada Islam Nusantara. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala kalau di zaman Belanda berkuasa menjajah Indonesia, dalam keadaan Indonesia ini berpegang dengan Islam Nusantara, gak ada perang kemerdekaan, gak ada. Karena kita gak kenal yang namanya perang. Kita gak kenal yang namanya pembunuhan. Kita gak pernah mendengar tentang kekerasan. Kita gak mau kekerasan. Kita mau Islam yang sejuk dan seterusnya dan seterusnya. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Indonesia terbebas dari penjajah dengan Allahu Akbar. Ketika dibangkitkan kaum muslimin dengan kata Allahu Akbar, dengan jihad fisabilillah, semangat mereka. Maka perang dalam Islam adalah perkara yang di akhir Allah sebutkan dengan sekian tahapan. Tahapan pertama Allah perintahkan untuk menasehati mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Apa? Mau'izatul hasanah. Dengan mau'izatul hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantah mereka dengan yang lebih baik. Meningkat lagi. Sampai pada tahapan qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi mereka yang menghalangi kalian, yang memerangi kalian. Kalau mereka masuk Islam, kalau mereka dalam keadaan mau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, kita bebaskan mereka. Berarti kan dipaksa Islam? Bukan dipaksa Islam. Aslim taslam. Masuk Islam, selamat. Wa illa, kalau tidak masuk Islam, jizyah. Bayar upeti kepada kaum muslimin sebagai warga negara Islam, sebagai warga negara kaum muslimin, dan bayar pajak. Kalau mereka mau, aman mereka. Dengan agama mereka. Aman mereka dengan agama mereka. Dan Rasulullah SAW mengancam. Man qatala mu'ahidan, atau qala man qatala zimmiyan, lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad atau kafir zimmi, maka dia enggak akan mencium bau surga. Artinya, tidak boleh dibunuh orang kafir yang sudah di bawah kekuasaan kaum muslimin, mentaati peraturan negara kaum muslimin, membayar upetinya, bayar jizyahnya, bayar pajaknya. Jangan diganggu. Supaya mereka melihat keadaan kaum muslimin, mudah-mudahan masuk Islam. Melihat keadilan kaum muslimin, mudah-mudahan masuk Islam. Mudah-mudahan melihat bagaimana kasih sayang kaum muslimin dan akhlak kaum muslimin, mudah-mudahan masuk Islam. Demikian pula orang kafir yang meminta keamanan. Padahal kafirnya kafir misalnya dari negeri yang harbi. Datang minta keamanan. Soko politik. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang-orang dari mereka, satu orang dari musyrikin minta perlindungan kepada kalian, fa'ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengar ucapan Allah. Mimman? Dari siapa mendengar ucapan Allah? Dari kaum muslimin. Ini agama. Tidak ekstrim ke kanan, enggak ekstrim ke kiri. Enggak seperti kaum-kaum radikalis ekstrim yang setiap orang kafir harus dibunuh. Tidak pula seperti Islam Nusantara yang banci. Enggak ngerti keberanian, enggak ngerti jihad, enggak ngerti perang fisabilillah. Jangan ini, jangan itu. Waqfatun bainahuma. Tengah-tengah di antara keduanya. Tetapi ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita dalam keadaan tahu siapa kafir yang berhak dibunuh dan siapa yang tidak boleh, maka niscaya akan kelihatan indahnya Islam. Ketika kita memerangi orang-orang yang pantas untuk diperangi, mengganggu muslimin, membantai muslimin, mengorbankan kaum muslimin, bahkan memecah negara Islam, negara kaum muslimin, maka pantas diperangi. Kaum-kaum separatis misalnya, pemberontak RMS misalnya, atau pemberontak di Papua sana, atau pemberontak di Aceh sana, walaupun Islam.
Perangi mereka. Dan itu ada dalilnya, ada hujjahnya untuk memerangi mereka para pemberontak. Tapi ketika kita membunuh orang di pasar, wallah, itu mencoreng keindahan Islam. Mencoreng keindahan Islam. Akan menjadikan orang-orang di luar Islam berpandangan salah terhadap agama Islam. Islam nggak kenal janji. Islam nggak kenal tentang masalah keamanan. Islam nggak kenal tetangga. Islam nggak kenal. Rusak semuanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengenali janji, amanah. Maka kalau ada janji walaupun dengan orang kafir harus ditepati. Seperti perjanjian Hudaybiyah. Seperti perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Seperti perjanjian-perjanjian kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Untuk tidak saling berperang. Atau untuk tidak saling mengganggu. Tentunya dengan syurut-syurut yang diajarkan oleh para ulama. Kalau kemudian kita melanggar, akhirnya kita mengajarkan pelajaran jelek. Islam itu gak kenal janji. Percuma berjanji dengan kaum muslimin. Karena mereka gak bisa menepati janji. Ini gara-gara kaum khawarij. Gara-gara mereka kaum separatis. Gara-gara mereka orang-orang ekstrim. Kaum radikal. Maka seharusnya yang namanya agama ini di atas kitabus sunnah. Menyatakan apa adanya. Kapan harus perang dan kapan tidak. Dan apakah bisa berperang sendiri-sendiri? Apa harus dengan penguasa? Sangat jelas. Bahwa jihadu ma'udhin ma'al imam. Bahwa berperang itu harus bersama penguasa. Tanpa penguasa, tidak bisa. Kita berperang sendiri. Mengumpulkan orang sendiri. Yang terjadi adalah kekacauan. Bukan peperangan fisabilillah, bukan jihad, tapi kekacauan. Yang terjadi adalah teror-teror. Yang terjadi adalah kekacauan. Kembali kepada ucapan kita tentang liberal, bahwa mereka menganggap bebas untuk beragama. Bebas untuk beragama. Akhirnya mereka membiarkan anaknya yang masuk Kristen, Yahudi, Hindu, terserah. Bagaimana, Bi? Saya mau beragama dengan apa? Bebas, nak. Mau dengan agama apapun silahkan. Semua bagus, semua baik. Na'udzubillah. Ucapan kufur. Ucapan kufur. Ucapan yang bertentangan langsung dengan kalimat inna dina indallahil Islam. Yang keenam, hasil dari ngelamunnya mereka kaum liberal. Yang keenam, mereka berkata, urusan politik, urusan kenegaraan, urusan yang berkaitan dengan itu semuanya urusan dunia. Karena urusan dunia jangan diatur dengan agama. Jangan dikait-kaitkan dengan agama. Jadi pemikiran apa ini? Muslim yang saya hormati. Sekularisme. Sekularisme mereka ajarkan bahwa urusan politik, urusan kenegaraan, semuanya urusan dunia yang tidak dikaitkan dengan agama, maka jangan bawa-bawa agama dalam tatanan negara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis sudah. Berarti akan dibuang ucapan Rasulullah SAW. La yuflihu qaumun wallau amrahum ra'ah. Akan dibuang ucapan Rasulullah SAW tentang masalah syurutul imam. Akan dibuang ucapan Rasulullah SAW tentang masalah bagaimana cara baiat. Akan dibuang semua aturan-aturan masalah kenegaraan. Astagfirullah. Astagfirullah. Dan ini sudah merasuk di kalangan politikus. Buktinya apa? Setiap bicara. Kalau di salah satu mereka ada yang berkata, tapi itu kan dalam agama haram, dalam Islam. Akan ditegur rame-rame. Kamu nggak boleh terlalu agamis. Kamu jangan sektarian. Kamu jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu. Disalahkan. Karena dikait-kaitkan dengan agama. Ini khudunina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati.
Ini musibah. Musibah besar. Sehingga walaupun mayoritasnya muslimin, tapi selalu dalam keadaan tidak terdengar, tidak terlihat, tidak tercium bau-bau keislaman. Iya kan? Kenapa ya? Padahal kita di negara yang mayoritasnya muslimin, karena sudah dicekoki dengan itu tadi. Jangan sektarian, jangan agamis, jangan ini, jangan itu. Pisahkan. Agama. Di ruang privat saja, kata mereka. Ruang privat itu ruang pribadi. Sedangkan masalah ini masalah ummah, jangan kaitkan dengan agama. Demikian kurang lebih pemikiran-pemikiran mereka, kaum liberal. Sekarang kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Islam Nusantara. Yang kata sebagian mereka, tapi Nusantara itu beda dengan liberal. Baik, kita buktikan. Beda apa sama? Islam Nusantara, yang kata mereka Islam rahmatan lil alamin, disebutkan oleh ketua pencetus tokohnya pimpinan NU, yaitu Kiai Said Akil Siraj. Dia berkata, Islam Nusantara adalah Islam yang ramah, anti radikal, inklusif dan toleran. Anti radikal artinya tidak mau kekerasan, inklusif terbuka, toleran tadi toleran dengan semua agama. Kemudian berkata lagi bahwa agama atau Islam Nusantara ini berbeda dengan Islam Arab yang selalu konflik dengan sama Islam dan perang saudara. Ini barakallahu fikum ucapan-ucapan Said Akil Siraj. Kemudian dia berkata lagi di tempat lain, mencerca sunnahnya jenggot, mencerca sunnahnya berhijab atau perintah untuk berhijab, mencerca sekian banyak sunnah-sunnah dengan alasan bahwa itu budaya Arab. Bahwa kita orang Indonesia jangan bawa-bawa budaya Arab ke Indonesia. Pemikiran yang na'udzubillah didasari dengan dasar pemikiran kebebasan berpikir. Dasari dengan apa? Dengan kebebasan berpikir. Sehingga dia berpikir dengan seenaknya. Persis seperti kaidah yang sudah kita sebutkan. Bahwa kalimat liberalisme dari kata kebebasan. Bebas ngomong, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas seenaknya untuk berbicara tentang agama. Dan dibuktikan oleh Said Akil Siraj. Dia bicara dengan bebas, dengan seenaknya. Hijab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yudnina alaihinna min jalabibihinna, dia katakan itu budaya Arab. Masalah jenggot yang Rasulullah SAW berkata, aful liha wa qassus syawarib, biarkan jenggot, jangan dipotong dan guntinglah kumis. Dikatakan juga budaya Arab. Dikatakan semakin panjang jenggotnya semakin bodoh. Dia juga berkata dalam sekian banyak kesempatan, mencerca, mengejek, merendahkan semua penerapan sunnah. Ini khonudin a'azakumullah, ucapan tokoh terbesarnya. Kemudian ucapan berikutnya yang sekaligus tokoh Islam Nusantara dan tokoh Islam liberal, yaitu Ulil Absar Abdullah. Kata dia, ciri Islam Nusantara adalah tidak memusuhi Syiah. Bahwa Syiah adalah bagian yang sah dari kaum muslimin. Syiah adalah bagian yang sah dari kaum muslimin. Beda dengan Islam Wahabi dan simpatisan-simpatisannya. Di sini dia menerapkan kaedah liberalismenya, yaitu biarkan orang dengan agamanya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing, dengan pemahamannya masing-masing. Masing-masing berhak untuk memiliki pendapat-pendapat masing-masing. Kita harus hargai. Termasuk Syiah. Syiah itu bagian yang sah
dari kaum muslimin. Tapi anehnya, dia tidak terapkan pemikirannya kepada Wahabi. Harusnya kan dia katakan Wahabi juga bagian yang sah dari kaum muslimin. Dan kita hormati pendapatnya, kan begitu. Tidak. Tetapi terhadap Wahabi, sinis. Sebaliknya, menyatakan tidak seperti Wahabi dan simpatisannya. Siapa simpatisannya dan siapa Wahabi? Tafsiran tentang Wahabi sekian banyaknya. Pokoknya yang mereka tidak cocok dikatakan Wahabi. Yang mereka nggak mau dikatakan Wahabi. Setiap mereka nggak mau menerima, mereka katakan Wahabi. Tidak punya definisi apapun. Silakan. Kadang-kadang mengatakan Wahabi itu Muhammadiyah dan Al-Irsyad. Kadang-kadang mengatakan Wahabi itu Salafi. Kadang-kadang mengatakan Wahabi itu teroris. Itu teroris itu Wahabi. Terorisme? Para teroris dikatakan Wahabi. Ahli sunnah Salafiyun Wahabi juga. Padahal Salafi menentang terorisme. Kok bisa dua-duanya Wahabi? Yang mana yang Wahabi ya hadza? Demikian pula dikatakan berbagai macam organisasi dikatakan Wahabi. Dan organisasi yang ketakutan dikatakan Wahabi berkata, kami bukan Wahabi. Kami juga memiliki keyakinan seperti Islam Nusantara. Maka fikih kami adalah fikih kebersamaan. Takut dikatakan tidak ikut mereka, atau takut dikatakan sebagai Wahabi kemudian mengatakan kami juga sama dengan kalian. Kalian punya Islam Nusantara, kami punya fikih kebersamaan. Apa bedanya? Sama. Kembali kepada ucapan-ucapan mereka. Yang ketiga ucapan Ali Mashkur Musa, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Ikatan Sarjana NU. Sayangnya, di tengah-tengah kesejukan Islam Nusantara, ajaran Wahabisme muncul untuk menghancurkannya. Di tengah-tengah kesejukan Islam Nusantara, datang ajaran Wahabisme untuk menghancurkannya. Emang ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kapan datangnya? Sebelum dia lahir sudah datang dakwah ke Indonesia. Dan sudah disebut-sebut oleh Presiden Soekarno dalam bukunya di bawah Bendera Revolusi. Disebut-sebut ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bukunya. Baik. Emang baru datang. Bahkan yang membawa semangat untuk berislam dan membela kaum muslimin dari penjajah kufar, ini adalah ajaran-ajaran mereka. Syekh Muhammad bin Wahab. Lagi pula, yang diajarkan oleh beliau sama dengan apa yang diajarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sama dengan apa yang diajarkan oleh Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Sama dengan kitabnya Imam Al-Barbahari. Sama. Enggak ada perbedaan. Mengajarkan tauhid, hendaklah beribadah pada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Mengajarkan sunnah, ikutilah ajaran sunnah, jangan mengikuti ajaran-ajaran lain. Kembalilah pada tauhid, kembalilah pada sunnah. Dan kembalilah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillah. Kalau engkau menyatakan yang demikian Wahabi, maka semua yang sama dengan beliau Wahabi semua. Astagfirullah. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali akan menolak sekian macam para imam-imam dan buku-buku mereka. Kembali kepada ucapan mereka. Masih ucapan Ali Mashkur, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU. Dia berkata, sikap demikian sejatinya juga perlu dipelajari oleh pesantren-pesantren dan para ulama-ulama aswaja, yaitu tidak memaksakan kebenaran tunggal. Saya ulangi, ucapannya barangkali nggak paham. Yang demikian sejatinya harus dipelajari oleh semua pesantren-pesantren aswaja untuk tidak memaksakan kebenaran tunggal. Setiap kebenaran terdapat kemungkinan salah.
sebagaimana kesalahan memiliki kemungkinan benar. Ajaran siapa ini? Ajaran liberalisme. Ajaran yang sama dengan ajaran kaum liberal. Bahwa kebenaran itu relatif. Gak pasti. Kata dia harus diajarkan. Hati-hati wahai para kiai. Jangan diajarkan yang kayak gitu. Jangan ikuti ucapan khawarij, ucapan para mereka kaum liberal. Atau ucapan para Islam Nusantara. Jangan diikuti. Ajarkan Al-Quran wa Sunnah. Dan katakan yang paling benar ucapan Allah. Katakan yang paling hak adalah ucapan Allah dan Rasulnya. Jangan bilang relatif. Jangan menyatakan mungkin bisa salah. Jangan ajarkan pada murid-murid kalian. Jangan ajarkan pada para santri-santri kalian. Jangan hancur kaum muslimin. Ini khonudin azakumullah. Apakah ini Islam sejuk? Bukan Islam sejuk. Islam bejat. Rusak. Islam yang diturunkan oleh Allah bukan yang seperti itu. Islam yang diturunkan oleh Allah, Islam yang sempurna. Islam yang mengajarkan rahmat yang benar-benar rahmat. Mengajarkan keadilan yang benar-benar adil. Mengajarkan keberanian yang benar-benar keberanian. Bukan seperti mereka. Mengajarkan rahmat yang ternyata dari satu sisi rahmat. Sisi lain kejam. Dibiarkan kaum muslimin bebas beragama. Itu jahat namanya. Kejam sekali. Dibiarkan mereka sesat. Dibiarkan mereka kufur. Dibiarkan mereka terancam dengan azab. Itu kejahatan. Kalau dia da'i, berarti pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Karena seorang da'i harus menerangkan mana hak, mana batil. Seorang kiai harus menerangkan mana yang lurus dan mana yang bengkok. Mana yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Itu wajib dia sampaikan. Kalau kiai, da'i, ustaz tidak menerangkan dan menyatakan semua agama sama atau menyatakan kebenaran itu relatif, berarti dia pengkhianat. Karena tidak melaksanakan amanah. Tidak melaksanakan amanah yang dipikulnya. Amanah yang dipundak para da'i adalah menerangkan kebenaran itu adalah kebenaran dan kebatilan itu adalah kebatilan. Itu amanah. Tugas mereka. Yang keempat, ucapan Abdul Muqsid Ghazali, tokoh Islam Nusantara juga, berkata tradisi sesajen yang sudah berlangsung dibiarkan berjalan. Untuk selanjutnya diberi makna baru. Misalnya sesajen dimaknai dengan kepedulian dengan masyarakat atau kepedulian dengan manusia kepada sesama. Bukan sebagai pemberian kepada dewa. Begitu juga tradisi nadran dengan mengalirkan satu kerbau ke pantai Jawa. Jangan dihancurkan. Tapi diubah saja. Dagingnya buat sesama. Kepalanya berikan ke laut. Yang namanya sesajen kepada dewa dan dewi sedikit atau banyak hukumnya sama. Kerbau seluruhnya dimasukkan ke laut, ataupun kepalanya saja, ataupun dubab, ataupun lalat. Sama. Kalau niatnya sebagai sesajen. Maksud dia adalah hendaklah Islam Nusantara menjaga budaya bangsa walaupun syirik. Maknanya saja dirubah sedikit supaya tidak kelihatan syirik. Ini sangat berbahaya sekali. Walaupun berhasil menghilangkan kesyirikannya, apakah acara itu adalah acara sunnah atau menjadi acara yang halal? Di dalamnya ada keharaman, di dalamnya ada maksiat, di dalamnya ada berbagai macam ikhtilat laki dengan perempuan, ada tari-tari, joget-joget sama mereka, ada zina, ada segala macam maksiat di dalamnya. Apakah semua itu boleh? Bagaimana dengan acara kemukus? Di sana ada gunung namanya Gunung Kemukus. Mereka berkumpul di sana di malam hari dalam keadaan gelap. Dan syaratnya untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan harus zina. Dengan siapapun lawan jenisnya yang dia dapati. Kadang ternyata saudaranya sendiri, kadang ternyata dia adalah keluarganya sendiri, nggak peduli. Terus bagaimana memaknai bahwa ini adalah budaya nasional? Jangan dihilangkan. Maknanya saja diganti. Gimana cara mengganti maknanya, wahai Abdul Muqsid Ghazali?
Mau diapain tuh kira-kira? Ya kita niatkan saja sebagai sedekah gitu. Yang laki-laki yang sedekah pada wanita, yang wanita sedekah pada laki-laki. Mau dimaknai apa itu? Kau muslimin yang saya hormati. Mengerikan sekali. Ajaran Islam Nusantara sangat mengerikan. Assalamualaikum. Masih ada beberapa lagi. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan baca Allah kalau nggak salah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.